Biasanya kalau kita ngomongin tentang perjamuan terakhir, gambaran kita selalu memikirkan gambar yang seperti ini. Ya kan? Selalu. Lukisan karya Leonardo da Vinci. Tetapi saudara, gambar yang saudara barusan lihat itu memang secara estetik, secara seni sangat bagus, sangat indah. Tetapi secara sejarah historis itu sama sekali kurang tepat. Yang pernah ke Israel lambaikan tangannya. Ya saudara, nanti biasanya di Israel itu kalau lagi ke meja perjamuan, guide-nya akan jelaskan posisi duduknya. Tetapi saudara, posisi duduknya begini. Ini posisi duduk asli ketika perjamuan kudus. Dan kalau saudara lihat dalam posisi perjamuan kudus, orang terpenting itu bahkan bukan duduk di tengah. Makanya film Last Supper itu secara artistik bagus, tetapi ada satu hal yang kurang, posisi duduk Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak duduk di tengah. Tetapi saya tahu itu karena untuk unsur sinematik. Kenapa? Karena dalam budaya Ibrani ketika lagi duduk perjamuan, orang terpenting itu duduknya di pojok nomor 2. Gambarnya tadi boleh lihat? Nah ini dia. Di pojok nomor 2. Kenapa? Karena di pojok nomor 2 itu adalah tempat yang paling gampang untuk keluar masuk. Karena kalau di tengah, dia mau kemana-mana susah. Pertanyaannya kenapa di pojok nomor 2? Kenapa nggak di paling pojok? Kan begitu. Karena dia harus di pojok nomor 2 supaya bisa dilayani oleh orang di kanan dan di kiri. Dan saudara lihat posisinya. Yohanes, Yesus, Yudas, seberangnya Petrus. Kalau saudara sudah ngerti gambaran ini, maka baca pasal 13 ayat 24 jauh, mundur lagi tadi kalau nggak salah. Mundur lagi. Ayat 21 sampai nanti 26 jauh lebih mudah. Kita perhatikan pelan-pelan ya. Menggunakan gambar ini. Tadi gambar aja. Oke. Saya baca ayat 21. Perhatikan. Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yang ngomong siapa? Yesus. Ayat 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, namanya siapa tadi? Yohanes, bersandar dekat kepadanya. Di mana? Sebelah kanan Tuhan Yesus. Lebih dapat gambarannya kan? Oke. Sebelah kanan, sebelah kiri Tuhan Yesus siapa? Yudas. Lanjut ayatnya yang ke-24. Kepada murid itu, Simon Petrus yang di seberang itu memberi isyarat dan berkata kepada Yohanes, kurang lebih dalam bahasa Ibrani kuno, Nes. Dalam bahasa Ibrani kuno dia bilang begini, coba ngana tanya. Coba tanyain siapa yang akan berkhianat. Lihat ya. Petrus ngomong ke Yohanes. Yang tahu pembicaraan antara Petrus dan Yohanes siapa? Cuma 2 orang. Petrus dan Yohanes. Pelan-pelan biar kita paham. Ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu siapa namanya tadi? Yohanes berpaling dan berkata kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, siapakah itu? Yang ngomong siapa? Yohanes kepada Tuhan Yesus. Oke, perhatikan biar kita ngerti nih. Lanjut 26. Jawab Yesus kepada siapa? Yohanes. Bukan kepada seluruh murid loh. Kepada siapa? Yohanes. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti setelah aku mencelupkannya. Nanti aku celupin roti. Orang yang aku kasih rotinya dialah yang berkhianat. Yang ngomong siapa ini? Kepada siapa? Yohanes. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesudah berkata demikian, Yesus ambil roti, dicelupkan dan diberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Percakapan ini yang tahu cuma 2 orang. Siapa? Yohanes dan Yesus. Makanya cerita ini cuma ada di Injil Yohanes. Nanggap? Nangkap nggak nangkap, anggukan saja kepalanya. Ini yang saya mau bilang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yudas di sampingnya Yesus. Tetapi Yohanes juga di sampingnya Yesus. Bedanya di mana?
Bedanya, walaupun secara fisik mereka samping Tuhan Yesus, walaupun secara fisik mereka dekat, tetapi hatinya Yudas tidak melekat pada Yesus, sedangkan Yohanes hatinya melekat sama Tuhan.